Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya di pertemuan pertama saya dengan Fajar Bilkis, mata kuliah Teknologi Informasi dalam Bimbingan dan Konseling. Di pertemuan pertama ini kita akan mempelajari bagaimana konsep dasar TIBK. Nah, Pak, untuk mempelajari TIBK terlebih dahulu maka kita perlu memahami definisinya supaya kita tidak salah apa saja yang harus kita pelajari. Nah, pertama kita buka dulu definisi teknologi. Contoh di sini ya, bisakah Anda menyebutkan manakah di bawah ini yang merupakan teknologi? Di sini ada nuklir. Ini nuklir termasuk teknologi atau bukan? Kemudian ada senjata pertama yang ditemukan ini dari masa purba, yaitu pentungan yang terbuat dari batu, ada yang dari tulang, ada yang dari kayu. Nah, ini itu merupakan teknologi atau bukan? Kemudian telepon dulu bentuknya lingkaran ya, diputar, itu termasuk teknologi atau bukan? Nah, kereta api teknologi atau bukan? Andong untuk membawa manusia teknologi atau bukan? Kemudian ini ada Abbas bin Firnas, yaitu penemu pesawat pertama. Jadi pesawat pertama itu ditemukan di sebelum, jadi bukan dari orang barat ya, pesawat pertama justru ditemukan oleh orang Islam pada saat itu. Nah, ini termasuk teknologi atau bukan? Kemudian nah, sebelum kita menjawab mana yang teknologi, mana yang bukan, maka kita perlu mendefinisikannya. Teknologi ini yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknos dan logos. Teknos ini adalah suatu alat yang diciptakan oleh manusia yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jadi alatnya diciptakan oleh manusia ya, bukan dari alam. Kayak batu, kalau misalnya batu kan dari alam. Nah, tapi kalau diolah, diciptakan, dibentuk menjadi pentungan. Nah, ini kan diolah ya, diciptakan jadi sama manusia. Nah, digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian logos adalah hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada. Maka ini diciptakan manusia. Jadi kalau tadi contoh pentungan ini termasuk teknologi atau bukan ini? Memudahkan pekerjaan manusia atau enggak ini? Kalau ini termasuk memudahkan pekerjaan manusia di zaman itu ya, dan mengolah dari alam ya, diolah sama manusia, berarti ini adalah teknologi. Nah, kemudian buku kalau zaman dulu itu kan belum ada kertas ya, belum ada buku, itu orang itu kan menulis pakai apa namanya itu, pelepah pisang, ada yang pakai daun ya. Itu kalau zaman dulu kan pakai itu, belum menciptakan, belum ada kertas, belum ada buku. Nah, jadi maka buku disebut teknologi karena memudahkan pekerjaan manusia. Maka apapun di dunia ini yang merupakan diciptaan manusia atau dari alam diolah manusia untuk memudahkan pekerjaan, hasil perkembangan dari ilmu pengetahuan yang ada pada zaman itu, maka itu adalah teknologi. Kemudian sekarang apa itu informasi? Saya ada contoh, jika Anda melihat saya menulis angka 8 seperti ini, apakah ini adalah informasi? Nah, ini bisa informasi, bisa bukan ya. Kita keep dulu. Nah, jika Anda melihat pasangan Anda sedang berduaan di mall dengan lawan jenis, apakah ini adalah informasi? Nah, ini kalau misalnya apa namanya, Anda punya pasangan berduaan dengan lawan jenis nggak sama Anda? Nah, ini kita keep dulu ya, informasi atau bukan. Yang ketiga, jika Anda lagi makan bakso di warung, Anda mendengar ada seorang yang tak dikenal sedang membicarakan Andi dan Ani jadian. Nah, tapi Anda tidak saling mengenal. Nah, ini termasuk informasi atau bukan? Nah, jadi apa itu informasi? Kita jawab, informasi adalah data atau fakta mentah yang terdiri dari kata, bilangan, gambar yang telah diberi makna. Nah, dari data itu kan fakta mentah. Nah, kalau diberi makna, ada maknanya melalui konteks, maka ini adalah informasi. Nah, kalau yang tadi angka 8 itu kan nggak ada maknanya, nggak ada konteksnya. Ini bukan informasi. Kemudian kalau pasangan Anda berduaan di mall dengan lawan jenis, ini kan ada konteksnya dengan Anda ya, ada konteksnya, ada keterkaitan.
tapi apakah ada maknanya gitu ya. Nah, ini bisa jadi bermakna, bisa jadi enggak, memang perlu ditelusuri lagi. Maka ini data yang masih perlu dicari lagi infonya, kebenarannya. Apa bisa jadi juga pasangan Anda hanya kebetulan ketemu sama temennya, kemudian jalan bareng begitu. Kemudian kalau ini Anda lagi makan bakso di warung, Anda mendengar ada seorang tidak dikenal membicarakan orang lain lagi jadian. Nah, ini berarti karena nggak ada konteks dengan Anda, nggak ada makna dengan Anda, maka ini bukan informasi. Nah, informasi ini ada maknanya. Kemudian kalau kita gabungkan teknologi informasi itu apa berarti? Teknologi kan tadi alat yang diciptakan manusia untuk memudahkan pekerjaan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Nah, sekarang kalau kita lihat bagaimana menggabungkannya, kita coba cari di definisi menurut E. Martin. Pengertian teknologi informasi adalah, segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Ada 3 hal ya, teknologi, kemudian memproses dan mengirimkan informasi, dan bentuknya elektronis. Nah, kalau di sini studi atau peralatan elektronika terutama komputer, ya ini kan elektronis tadi ya, satu. Untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan. Sama ya, untuk memproses juga sama, mengirimkan informasi. Nah, informasi apa aja termasuk kata, bilangan, gambar. Ini menurut Manser dan juga Martin. Kemudian kalau di definisi ketiga, TI adalah seperangkat alat yang membantu Anda. Ya, ini teknologi ya, alat yang membantu kan definisi teknologi. Bekerja dengan teknik informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi alat yang membantu untuk memproses dan memproses informasi gitu. Ini menurut Hub dan Ken. Berdasarkan beberapa definisi di atas, mari kita ambil poin-poinnya. Nah, teknologi informasi ini mengandung unsur teknologi ya, satu, alat yang memudahkan, kemudian untuk memproses ya tadi, menyimpan, menganalisa, dan mengirimkan informasi, itu data yang diberi makna. Nah, dalam bentuknya ini, dalam bentuk peralatan elektronika terutama komputer. Karena ada 5 definisinya, maka ini ada teknologi untuk memproses, mengirimkan informasi dalam bentuk peralatan elektronika terutama komputer. Nah, berarti sekarang kalau mata kuliah ini ya, teknologi informasi dalam BK, berarti yang kita pelajari apa aja ini? Yaitu hal-hal yang berhubungan dengan peralatan elektronika ya, elektronis ya, untuk membantu kegiatan bimbingan dan konseling. Jadi bukan lagi membahas seperti pohon karir, membuat dari kertas dipotong dibikin pohon karir, bukan lagi bikin media seperti itu ya, tapi ini terutama berhubungan dengan software, misalnya kayak aplikasi untuk mengolah data BK, kemudian aplikasi untuk cyber counseling, untuk konseling online, untuk memberikan layanan secara online seperti itu. Kemudian teknologi, jadi kalau tadi definisi teknologi informasi, kalau ini teknologi informasi dan komunikasi ini ditekankan pada proses penyaluran data, yaitu komunikasi satu atau 2 arah. Kalau informasi, teknologi informasinya ditekankan pada proses informasinya. Kalau teknologi informasi dan komunikasi ini ditekankan pada proses penyalurannya juga. Nah, perkembangannya teknologi informasi ini ya, mulainya dari bahasa, kemudian ada gambar. Jadi manusia awalnya menjelaskan saling berkomunikasi lewat bahasa, kemudian berkembang melalui gambar, berkembang melalui awal kali ada teknologi percetakan, pada saat itu koran. Kemudian ada teknologi elektronik, mulai ada radio, TV, komputer, dan sekarang udah ada HP ya. Ada telepon kalau dulu. Nah,
Nah, karena komputer adalah alat komponen utama untuk pemrosesan teknologi informasi, maka kita bahas komputer itu apa. Ini berasal dari bahasa Latin yaitu computer, itu artinya menghitung. Menurut bahasa Inggris to compute itu artinya juga menghitung. Nah, komputer ini adalah alat hitung atau mesin hitung. Yang ini kalau misalnya istilahnya sekarang kan kalkulator ya sebenarnya. Nah, tapi seiring berkembangnya teknologi, penggunaan komputer tidak hanya untuk mesin hitung, tetapi menjadi alat pengolah data dan mampu mengerjakan proses data yang tersimpan dalam memori. Jadi, ngolah juga ya datanya. Kemudian, komponen komputernya ini ada hardware, perangkat kerasnya kayak hard disk, monitor, keyboard, ada software. Kemudian ini software ya, perangkat lunak ya. Nah, ini program yang menghubungkan antara hardware dan brainware sehingga menghasilkan informasi yang dikehendaki. Terdiri dari sistem desain, program, dan prosedur ya. Softwarenya misalnya aplikasi, kalau aplikasi ada aplikasi WhatsApp itu software. Kemudian brainware ini tenaga pelaksana, manusia yang mengoperasikan dan menjalankan pengolahan komputer maupun pengembangannya dengan menggunakan alat pikirannya. Brainware ini terdiri dari 3 yaitu analis, programmer, dan operator. Analis ini adalah yang membuat programnya, membuat desainnya. Kemudian programmernya ini adalah orang yang IT-nya ya, yang menyusun instruksinya buat komputernya. Dan yang menggunakan dalam mengolah data ini namanya operator. Nah, kemudian sistem informasinya kalau dirangkum ini awalnya itu berupa dari data atau fakta mentah, di input, dimasukkan, diproses, kemudian di output, lalu menjadi suatu informasi yang didistribusikan oleh sebuah perangkat namanya komputer, yang ini ada hardware, software, dan brainware, kemudian bisa disebarkan, dikomunikasikan. Nah, ini namanya teknologi informasi. Baik, untuk saat ini kita mempelajari sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih atau apa urgensi teknologi informasi dalam BK, sehingga ini dibahas menjadi mata kuliah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.